Terus untuk bioimun sendiri, sebenarnya manfaat terbesarnya apa sih Bu untuk ikan air tawar? Jadi gini, obat ikan itu saya buat berbagai macam karena proses dalam budidaya itu banyak hal ya, dari mulai pembenihan, pembesaran sampai proses pemanenan itu banyak ada masalahnya. Makanya saya ciptakan berbagai macam ya. Kalau yang bioimun ini saya buat untuk meningkatkan imunitas. Jadi ikannya itu nggak tahan stres. Misalnya kalau di karamba itu air lagi bangar gitu ya, air lagi jelek, nah, dia imunitasnya kuat sehingga dia tahan, nggak mudah stres, nggak mudah mati. Kemudian dia juga bersifat sebagai antibakterial. Dia bisa menekan bakteri patogen yang ada di perairan dan ada di dalam tubuhnya dia. Makanya dia penggunaannya secara perendaman ataupun dicampur dengan pakan. Kemudian di biofit ini lebih pada prebiotik sebenarnya. Prebiotik itu dia kan sebenarnya di dalam usus ikan itu ada bakteri baik ya, kayak lactobacillus, bacillus itu ada bakteri baik. Kadang-kadang jumlahnya terbatas. Kita kasih prebiotik supaya jumlah bakteri yang pengurai di dalam ususnya dia meningkat sehingga pencernaannya lebih baik. Nah, kalau pencernaan baik, pertumbuhannya bagus, berat badannya akan bagus. Ini juga bagus untuk lingkungan karena dia bisa menjadi makanan untuk bakteri yang ada di perairan sehingga bisa menguraikan amoniak gitu ya, terus menguraikan bahan organik yang ada di perairan, itu menyelesaikan masalah perairan. Kemudian yang ini 3-in-1 bioimun. Ini fitoimun. Fitoimun ini khusus, dia seperti bioimun tapi khusus untuk ikan air laut dan udang. Budidayanya kan banyak ya. Kemudian yang 3-in-1 bioimun ini selain bersifat sebagai antibakterial, imunostimulan, dia juga bisa adjuvan. Jadi dia bisa meningkatkan kerja dari vaksin. Ada vaksin-vaksin kerjanya biasanya antibody akan terbentuk di hari ke-14, 21, tapi dengan penambahan ini di hari ke-7 sudah mulai terbentuk tuh antibodinya. Jadi bagus. Nah, kalau biostesi ini lebih pada pengangkutan. Kadang-kadang orang beli benih kan, tapi benihnya stres, dikasih biostesi. Jadi dia lebih tahan. Ini kayak anestesi tapi anestesi alami. Jadi sebenarnya kenapa saya nyiptainnya kenapa nggak satu aja sih Bu gitu? Karena di masalah di budidaya itu banyak. Iya betul. Dan jamu itu nggak kayak antibiotik yang isinya udah crude. Ini isinya isinya itu berbagai macam jamu. Jadi saya bener-bener konsepnya tuh kayak jamu manusia lah gitu. Terus kenapa sih yang saya pilih jamu? Jamu itu sehat. Tidak residu di perairan, tidak residu di dalam ikan, dan tentu tidak berresidu di manusia. Ya, karena ketika memakan ikan itu karena gini, banyak tahun 2019 saja kemarin kalau dicek ya, ekspor udang itu ada yang ditolak karena mengandung residu antibiotik. Nah, kalau ini dia nggak akan kenapa? Dia mudah diuraikan. Kalau dia best seller sendiri produk yang mana Bu? Orang tuh paling suka tuh yang ini nih, bioimun sama biofit. Kalau di pembudidaya saya ya, yang biofit ini meningkatkan pertumbuhan. Terus di akuarium tuh, kalau akuarium itu yang biasanya saya punya ikan arwana gitu ya. Jadi dia kalau sudah mulai masuk ke 3 bulan itu warnanya keruh dan mulai berjamur, dikasih ini setiap 3 bulan itu nggak ganti air sampai setahun. Oh really? Iya, yeah, really. Ini bisa disuggest ke Pak Karakter 4 kayaknya. Karena udah punya kemarin. arwana Sudah saya kasih sama Pak Johar, dia punya arwana juga kemarin. Dia udah pakai tuh. Mulai dari airnya biru sampai warnanya dia cerah gitu lagi. Ya sih, karena memang itu satu Bu, text time juga kalau kita harus membersihkan air stres ikannya gitu. Dan banyak sudah kalau misalnya dilihat di webnya Bio Perkasa dan juga di Instagramnya Kaltim KC kemarin ya, ada beberapa yang ngasih testimoni gitu kan, ikan guraminya indukan sudah mulai keropos sampai tinggal tulangnya tuh di ekor udah keropos, disuntik pakai bioimun gitu ya, karena dia indukan besar, disuntik masih hidup sampai sekarang. Itu testimoni, dan saya juga kaget tuh pas baca, ternyata masih hidup nih punyanya orang di Pekalongan gitu. Dan sekarang kalau misalnya nih Warman muda pengen beli produk ini, kira-kira dipasarkan di mana nih Bu? Kalau ini di e-commerce, ada di Tokopedia, ada juga di Shopee, bisa juga klik di Minapoli ya, minapoli.com. Kita juga punya web sendiri yang dikelola oleh mitra, ada bioimun.com dan biofit.id. Ini harganya pokoknya terjangkau lah, murah gitu ya. Tapi saya nggak bisa sebut harga, nanti dicek aja di masing-masing ya, mungkin nanti bisa dilihat di description boxnya video ini. Nanti Bu Esti akan kasih kita linknya ya, kayak di Shopee apa nama ID-nya gitu ya Bu. Oke, terus lanjut. Ini kan sekarang dipasarkan by e-commerce ya Bu. Terus kalau misalnya nih
saya pengen jadi mitra ibu reseller, kira-kira bisa nggak? Bisa banget. Ini dibantu untuk pemasaran, kita dibantu Bio Perkasa dan juga PT Nutritech Pratama Indonesia. Bisa juga Bio Perkasa itu kebetulan kampus locationnya ada di Samarinda. Bisa gabung. Kemarin kami di tanggal berapa ya lupa saya, 11 Juni mungkin kita ada pelatihan untuk marketingnya Bio Perkasa. Jadi saya merekrut mahasiswa yang pengen join, jadi karena mahasiswa itu ternyata senang nih kalau disuruh jalan-jalan, dia nawarin di toko-toko ikan di Samarinda gitu ya, karena kan dia jadi dapat income juga. Iya, gitu. Jadi milenial juga mungkin lebih kreatif ya Bu, ide-ide penjualannya bagaimana yang tidak monoton dan konvensional. Terus untuk bioimun series nih saya nyebutnya, bioimun series nih kedepannya gimana Bu? Apakah Ibu mau bikin produk baru lagi, series selanjutnya atau yang lain? Ya, belum selesai nih Mbak, ini produk yang easy to use untuk masyarakat, tapi ke depan kalau jual ini berapa sih kemampuan saya tuh maksimal tuh bisa jual itu sebulan itu 3.000 lah kemampuan saya tuh menjual, dan kayaknya sudah mentok gitu ya, karena kalau dijual sendiri nggak bisa gitu kemampuan dosen untuk menjual, jadi harus menggandeng lagi yang mitra lagi yang lebih besar gitu ya. Nah, ke depan kita bikin dalam bentuk crude yang kita jualnya ke pabrik-pabrik pakan, sehingga dia packaging, dia waktu pembuat pakan tuh terakhir di spray dengan bahan bioimun ataupun biofit gitu ya. Jadi kalau kita lihat di di Asehatware tuh ya, ada salah satu pakan dari Thailand gitu ya, dia mengandung beta-glukan, itu imunostimulan dari jamur ya. Nah, itu sebenarnya bahannya kan sama, imunostimulan. Itu harganya itu per pack itu 50.000 per 250 gram. Padahal pakan-pakan biasa di pasar itu sekilo paling 5.000 sampai 8.000. Dia itu 250 gram 50.000. Jadi memang jauh perbedaan ininya Bu, harganya. Dan ini kami lagi riset pendanaan dari Ristek Brain. Sebenarnya di tahun 2020 karena pandemi akhirnya diundur di 2021. Saya bikin pakan. Jadi mulai dari pelet, benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di Kaltim gitu, jadi bikin pelet sendiri, terus nanti peletnya dicampur dengan jadi ini penelitiannya berkembang banyak gitu ya, dan tidak hanya saya gitu, saya senang sekali melibatkan mahasiswa perikanan, mahasiswa kehutanan terutama ya yang membantu gitu, dan juga mahasiswa dari fakultas lain gitu. Jadi prospek kedepannya bisnisnya pasti akan lebih besar lagi lah. Oke, sekarang di tahap ini, di titik ini, Ibu sudah mendapatkan gelar sebagai guru besar, sudah menghasilkan banyak produk bioimun series, dan alhamdulillah juga dengan keluarga dan anak-anak ya Bu. Kira-kira ada impian atau harapan apa lagi nih dari seorang Ibu Esti yang belum tercapai dan ingin sekali Ibu dapatkan? Saya tuh nggak tahu ya, suka banget sama Ainun Habibi ya, dan Habibi gitu. Saya tuh mimpinya tuh pengen punya kayak Habibie Center gitu ya, SD Center gitu ya, atau yayasan gitu yang melatih gitu ya, melatih mahasiswa itu fokusnya gitu ya, nggak cuma mahasiswa sih, orang-orang sekitar yang pengen punya skill tambahan, bisa ngasih beasiswa, ngasih education, pengennya gitu. Karena sekarang saya membantu, ada di Jakat kita ya di Samarinda, juga ada salah satu pengelola Jakat di Jogja. Jadi dia bikin pondok tapi base-nya itu adalah perikanan. Jadi santrinya itu dikasih skill untuk perikanan, budidaya, pembenihan, processing gitu. Jadi lulus dia punya skill yang dia bisa mandiri. Nah, saya sih pengen banget tuh punya ST Center gitu yang bisa ngasih beasiswa, ST Fundraising atau ST Foundation gitu ya, yeah. ST Foundation gitu ya. Itu mimpi saya sih. Jadi sekarang memperkuat dulu networking gitu ya, mencari networking lebih banyak, menunjukkan bahwa amanah yang diberikan ya, penelitian tuh ya, dana penelitian yang diberikan tuh menurut saya tuh setiap Monef tuh selalu deg-degan. Kemarin baru Monef tuh dengan LPDP kan dikasih dana 1,9 M tahun 2019. Itu saya deg-degan. Kenapa sih takut? Kan biasa aja tuh bikin SPJ. Menurut saya itu harus mempertanggungjawabannya nggak cuma kayak LPDP, saya harus mempertanggungjawabkannya pada Tuhan, ini bener nggak yang saya kerjakan ini bener-bener bermanfaat just for me atau semua orang bisa merasakan gitu. Karena di titik sekarang itu saya itu merasakan bahwa kalau misalnya saya mengajar, saya memberikan webinar gitu, saya memberikan workshop pelatihan, itu bukan mau menunjukkan bahwa saya ngerjain ini loh, saya banyak loh, saya ngerjain ini, saya bisa ngerjain, bukan itu, tapi lebih pada apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa memberikan motivasi dan ide ke orang-orang bahwa something yang impossible itu kalau dilakukan dengan tekun itu
pasti be something gitu loh, nggak mungkin lah sia-sia asalkan Iya. tadi jalannya tuh bener, nggak pakai curang, nggak pakai, Jadi jadi tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. mengkhianati. Maksudnya gitu, lakukan apa saja lah, apa saja, mulai dari cuman which is ya cuman jualan ikan gitu ya, something pasti jadi sesuatu kok gitu. Karena saya banyak baca buku cerita orang sukses, itu awalnya pasti dia dari seseorang yang diremehkan, dari seseorang yang dikucilkan. Dan menurut saya gini, yang sering melecehkan temennya, merendahkan orangnya dan mengucilkan orang lain itu harusnya berhati-hati. Kenapa Bu kira-kira? Iya, dia harus berhati-hati karena mengucilkan orang yang nggak sanggup itu justru menjadi motivasi untuk orang yang dikucilkan. Justru dia akan jauh lebih sukses dari orang yang mengucilkan. Amin amin. Benar. Iya. Banyak kan ya? Iya gitu. betul-betul. Jadi memang banyak sekali kisah-kisah orang sukses dan termasuk Bu Esti sendiri ya Bu, yang Ibu bilang pernah diremehkan awalnya. Itu justru menjadi motivasi internal Iya, untuk diri betul. sendiri. Betul, kita perlu motivasi dari keluarga atau support, tapi menurut saya pribadi nih, motivasi internal itulah yang lebih berpengaruh pada diri kita, dan itu akan membuat mindset dan mungkin mengelola alam bawah sadar kita. Iya. Sehingga kita mengeluarkan energi positif. Iya, seberapa baik orang di sekitar kita, tapi kalau kitanya nggak punya keinginan untuk berubah, ya nggak akan bisa berubah gitu loh. Dan masa kita mau menyia-nyiakan hidup? Bener, hidup itu cuma sekali. Kalau kita nggak bermanfaat untuk orang lain, terus hidupmu apa artinya? Cuman bener sih kalau kita baca kan gini, memang kamu hari-hari cuman gini ya, kerja, dapat uang, jalan-jalan, makan, belanja, shopping, enough. Itu bukan hidup gitu loh. Bener-bener ini ya Bu, nggak bosan produktif ya? sekali. Wah, itu membosankan ya, benar, saya membosankan. Jadi kalau kita bener-bener nggak tahu ya, saya nggak ngomong, saya nggak apa ya, yang saya omongin itu pengalaman saya pribadi. Pada saat kita itu bermanfaat untuk orang lain, doanya dia tuh nggak tahu loh, justru itu yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi maksud saya mulai sekarang berhati-hati kalau yang suka nyinyir, yang suka ngeremehin teman-temannya itu harusnya berhati-hati. Iya betul Bu. Oke, wow, hari ini kita udah banyak sekali mendapatkan energi positif dari Bu Esti sebagai profesor wanita termuda di Universitas Mula Warman. Mudah-mudahan beliau ini kedepannya bisa menginspirasi banyak orang, dan tentunya Mula Warman muda untuk terus berkreasi, berinovasi dan pantang menyerah ya Bu. Dimana kita punya mimpi dan tentukan langkah kita ke depannya, walaupun itu hanya small steps atau langkah kecil, tapi kita terus harus bergerak ya Bu. Betul. Percuma kita punya mimpi tapi kita tidak pernah bergerak untuk mewujudkan mimpi kita. Betul. Dan itu hanya sekedar mimpi. Betul sekali. Itu hanya bunga tidur. Oke, terakhir. Oke. Ada pesan nggak Bu buat Mula Warman muda yang sedang menyaksikan YouTube channel kita? Oke, untuk semua Unmul muda, untuk Mula Warman muda, percaya ya bahwa kalian masuk ke dalam Unmul itu bukan suatu kebetulan dan juga bukan suatu ketidakberuntungan. Karena ada yang dia mungkin mimpinya di universitas lain, yang mimpinya dia tapi akhirnya masuknya di Unmul. Percayalah, itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah suatu hal yang memang sudah dirancang bahwa keberhasilanmu ada di Unmul gitu ya. Jadi nggak usah minder, wah saya cuman di Unmul. Unmul itu punya potensi yang sangat besar, hanya tinggal menggali saja. Dan juga jangan bergantung dosen saya begini nih gitu ya, fasilitasnya kurang gitu. Pokoknya dengan segala kekurangan yang ada, yang itu yang kita tonjolkan, tapi tunjukkan dengan segala keterbatasan yang kita miliki itu kita bisa jadi something. Karena banyak orang besar yang lahir dari Unmul, tahu kan? Saya nggak usah sebutin deh, banyak pejabat besar yang sekarang betul, jadi Bu. pejabat itu dari Unmul. Jadi jangan rendah hati karena kuliahnya di Unmul. Saya tuh kalau bisa ditanya, ibu kerjanya di mana? Universitas Mula Warman. Nggak tahu, saya bilang gitu. Aduh, kasihan banget ya saya bilang gitu. Jadi saya kuliah di Undip, saya kuliah di IPB, tapi saya besar di Unmul. Jadi menurut saya kalau sekarang ditanya misalnya, ibu kalau ditawarin pindah ke tempat lain gimana? Saya bilang kalau sekarang mungkin waktunya saya berada di Unmul, karena bukan Unmul yang beruntung punya saya, tapi saya yang beruntung saya berada di Unmul. Alhamdulillah. Oke, jadi memang saya ingat satu ayat juga di Al-Quran bahwa tidak ada kebetulan yang kebetulan ya Bu. Betul. Bahkan daun yang jatuh pun itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Jadi kita apapun itu, buat teman-teman Mula Warman muda, ketika kalian berada di Unmul, semangat dan optimalkan potensi yang kalian miliki. Terus pancarkan energi positif dan jadilah Mula Warman muda yang terbaik. Terbaik banget. Jadi majunya Unmul itu di tangan Unmul muda.
Ya, betul. Oke, sekian ngobrol pintar bareng akademisi Udah kita. selesai ya? Nggak Iya, kerasa ya? Bu, ya nggak kerasa. Pengennya ngegosipnya 2 jam gitu ya. Mungkin nanti akan ada next part ya dengan WST, mungkin kita akan ngobrol yang lain lagi, dan mudah-mudahan ngobrol pintar hari ini banyak memberikan edukasi dan juga sharing pengalaman buat teman-teman Warman muda di sana, dan tetap juga jaga kesehatan ya Bu, stay safe, stay away, dan tetap terapkan social distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.